Terpaksa menikahi sang duda. Bab 14. Ika mau adek bayi? Tanya Juna setengah berbisik. Sesekali menatap ke arah pintu kamar mandi. Mau, sahut Isabel meloncat kegirangan. Jangan berisik. Juna berkata sambil menempelkan telunjuknya di bibir. Ika kalau mau adek bayi, boboknya di kamar Ika saja, ya. Jangan bobok di kamar Dedi. Nanti Dedi buatkan adek bayi yang banyak untuk Ika, bujuk Juna, tersenyum licik. Kembali ia menatap ke arah kamar mandi. Isabel mengangguk. Nanti Ika minta adek bayi sama Momi juga, ya. Jadi dapatnya 2. Dari Dedi 1, dari Momi 1. Oke, ucap Juna tersenyum menatap putrinya. Oke, Dedi, sahut Isabel, meloncat kegirangan. Nessa keluar dari kamar mandi dengan tatapan aneh melihat pasangan ayah dan anak yang sedang berbisik-bisik di atas tempat tidur. Sesekali, ia melihat Isabel mengangguk dan tertawa kecil melihat Juna. Saat Nessa mendatangi keduanya, ayah dan anak itu baru saja melakukan high five, meresmikan persekongkolan kecil mereka yang baru saja dibahas beberapa menit yang lalu. Ika, kenapa? Tanya Nessa saat melihat wajah Isabel yang tidak seperti biasanya. Mami, mau, celote Isabel. Ika mau apa? Tanya Nessa heran, tidak mengerti pembicaraan gadis kecil itu. Mau, memem, mau. Dedek, lanjut Isabel dengan sedikit penekanan dan terdengar lucu. Kemudian dia terkekeh menatap ke arah Juna yang sudah membaringkan tubuhnya di atas ranjang empuk. Juna sengaja membelakangi Nessa dan Isabel, seolah tidak tertarik dengan pembicaraan keduanya. Dedek, maksudnya, Nessa masih tidak paham. Isabel segera merengkuh leher Nessa, memeluk erat sambil berbisik. Dedek, jelas Isabel. Ika mau boneka, tanya Nessa lagi. Setelah lama berpikir, otaknya berusaha mencerna arah pembicaraan Isabel. Mendengar kata boneka, Isabel meloncat kegirangan. Mau, Mami, mau boneka? Sahut Isabel tersenyum, kembali memeluk leher Nessa. Ya, nanti Momi beli buat Ika. Mau boneka apa? Tanya Nessa lagi. Mau boneka Inces, jawab Isabel. Ya sudah, nanti kita beli. Sekarang bobo. Nessa merengkuh tubuh mungil Isabel dan menidurkannya di tengah ranjang. Di antara dirinya dan Juna. Juna yang sejak tadi memilih diam dan menguping, hanya bisa mengelus dada. Anak kecil tetap anak kecil, hanya sebuah boneka, lupa tujuan awalnya, batinnya. Tampak Juna membalikkan tubuhnya, menghadap Isabel. Membisikkan sesuatu, di telinga gadis kecil itu. Sontak membuat Isabel bangkit. Mami, ayo bobo di kamar Ika, ajak Ika, menarik tangan Nessa. Ika bobo di sini saja. Momi sudah mengantuk, pinta Nessa, merengkuh tubuh Isabel dan menidurkannya kembali. Tangannya sudah mengusap lembut punggung Isabel. Juna hanya bisa menahan kesal. Semua rencananya berantakan karena Isabel. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali sudah terlihat kesibukan di dalam kamar. Juna yang baru saja menyelesaikan mandinya terlihat sedang mengenakan pakaian kerjanya di depan cermin. Nessa sendiri tampak sibuk mengikat rambut Isabel. Sudah, sayang, anak Momi sudah cantik, ucap Nessa tersenyum menatap Isabel yang sudah mandi dan berpakaian rapi. Nessa sendiri sudah rapi sejak pagi. Hari ini asisten Juna, Kevin akan menjemput dan mengantarnya ke kampus untuk mendaftarkan kuliah. Ayo, sayang, kita sarapan, ajak Nessa mengandeng tangan Isabel. Namun, baru saja meraih gagang pintu, Juna memanggilnya. Nes, kemari, panggil Juna tersenyum usil. Ya, Mas, ada apa? Tanya Nessa saat sudah berdiri di depan Juna, sambil tetap menggandeng Isabel bersamanya. Terlihat Juna tersenyum menatap Isabel. Kamu tidak menyapa Dedi pagi ini? Tanya Juna, berjongkok, menyejajarkan tubuhnya dengan Isabel. Juna sudah menyodorkan pipinya, bersiap menunggu kecupan putrinya. Kap, dua kecupan di pipi kiri dan kanan Juna,
kecupan basah dari Isabel meninggalkan noda liur gadis kecil itu di sana. Juna meraih tubuh mungil Isabel, ikut mengecup pipi gembul putrinya. Di kiri dan kanan. Dedi, mau lihat boneka Kitty Ika? Tolong ambilkan buat Dedi sekarang, iya. Pinta Juna tersenyum. Oke, Dedi, sahut Isabel sudah berlari keluar kamar sambil berteriak memanggil pengasuhnya. Nes, tolong pakaikan, iya, pinta Juna, tersenyum usil. Ia menyodorkan dasinya ke tangan Nessa. Nessa terlihat ragu tetapi akhirnya ia memberanikan diri. Mas, aku belum pernah memasang dasi. Apa Mas bisa mengajariku? Tanya Nessa. Juna menghela napas. Ia sudah bersusah payah mengusir Isabel dari kamar mereka. Pada akhirnya rencananya tidak berjalan sempurna. Dengan wajah ditekuk, Juna mengajarkan step by step tutorial memasang dasi. Setelah berhasil terpasang sempurna, Juna berencana melepaskannya kembali supaya Nessa bisa mempraktikkan langsung. Jangan Mas, itu, kan sudah rapi. Besok-besok saja aku baru mencobanya, ucap Nessa, berusaha menahan tangan Juna. Menghentikan suaminya melepas dasi yang sudah terpasang rapi di lehernya. Nes, apa tidak ada Cifem 4N selamat pagi seperti yang di sinetron-sinetron? Tanya Juna kembali. Mas itu korban sinetron, sahut Nessa. Aku menyusul Ika, Mas, pamit Nessa, berlalu pergi meninggalkan Juna yang masih saja mematung. Sepertinya aku harus berguru pada Pram. Dia sudah terlatih mengurusi istri yang model begini, gerutu Juna kesal. Juna langsung teringat, bagaimana kelakuan istri Pram yang diceritakan David kepadanya. Juna sedang menghubungi Nessa dari kantor saat Risa masuk ke ruangannya. Nes, nanti kita sambung lagi. Jangan lupa bersiap, nanti sore aku akan menjemputmu. Teman baikku mengundang kita ke rumahnya, ucap Juna, sebelum mematikan ponselnya. Ada apa, Riz? Tanya Juna, berjalan menuju kursi kerjanya. Apa maksudmu, Jun? Kamu mengusirku dari rumah? Tanya Risa dengan nada tinggi. Ia tidak terima, tadi pagi sebelum berangkat ke kantor Juna menemuinya. Meminta mengemasi barang-barang dan keluar dari rumah yang selama 2 tahun ini ditinggalinya. Kelewatan kamu, Jun. Gerutu Risa. Biasanya ia memilih diam, tetapi sekarang ia merasa harus bicara. Aku tidak bisa membiarkan istri dan anakku seatap denganmu, ucap Juna tegas. Kenapa? Tanya Risa. Karena kamu sampai sekarang belum bisa menerima Nessa sebagai ibu dari Isabel. Bahkan belum bisa menerima kenyataan kalau dia istriku, sahut Juna, terus terang. Risa tersenyum kecut, membuang mukanya. Kamu takut rahasia kita terbongkar. Semua orang di kantor tahu kalau aku kekasihmu, kan, Jun? Kelewatan kamu, Riz. Kamu sengaja mengancamku. Aku tidak pernah mengatakan pada semua orang kalau kamu kekasihku. Kamu yang sering menunjukkan kalau dirimu kekasih dari Arjuna Bratajaya, bersikap seolah-olah kekasih Arjuna Bratajaya, sahut Juna kesal. Terima atau tidak, Nessa istriku. Aku tidak akan menceraikannya. Nessa baru mendengar cerita dari pihakmu. Dia belum pernah mendengar cerita dari versiku, kan? Ucap Risa, tersenyum licik. Jangan mengada-ada. Aku bahkan tidak pernah menceritakan apapun tentang kehidupan pribadimu. Aku tidak pernah membahas ayah dari Isabel. Jangan membuat Nessa salah paham seolah-olah kamu korban. Aku yang korban di sini. Nessa korban dariku, lanjut Juna. Angkat kaki dari rumahku, atau aku tarik semua fasilitasmu. Kamu bisa memilih tinggal di rumahku yang lain. Kalau aku menolak, tantang Risa. Atau kamu mau membeli rumah baru. Aku tidak masalah. Tapi keluar dari kehidupanku. Perintah Juna. Kelewatan kamu, Jun. Sampai Nessa tahu semuanya, aku pastikan dia akan meninggalkanmu. Berarti kamu juga siap kalau ibu dan seluruh dunia tahu kelakuanmu di luar sana. Kamu mengancamku, tanya Risa, menatap tajam ke arah Juna. Kamu yang mengancamku duluan. Nessa meninggalkanku, kamu tidak akan dapat apa-apa.
Bahkan putrimu juga akan menjadi milikku. Kamu yang melanggar perjanjian duluan, ucap Risa mengingatkan. Aku tidak melanggar, aku terpaksa melanggar. Adikmu sudah sampai di rumahku. Aku bisa apa? Dia mau menceraikanku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, selain membongkar sebagian rahasia kita, lanjut Juna. Tapi, kamu tidak perlu membawanya ke sini. Sahut Risa kesal. Itu rumahnya, bukan rumahmu. Istriku Nessa bukan kamu. Juna menegaskan kembali. 4 tahun, kita sepakat setelah dia menamatkan kuliahnya baru kamu membawanya ke sini. Risa mengingatkan. Aku tahu, aku melanggar kesepakatan. Jangan berpikir kamu bisa memanfaatkan 4 tahun itu untuk menggoyahkanku. Aku tidak akan pernah jatuh cinta padamu. Brengsek kamu, Jun. Umpat Risa. Kita sama brengseknya. Jadi jangan terlalu kencang suaramu. Kamu memanfaatkanku. Kamu sengaja membuat putriku menjauh dariku dan hanya mengenalmu. Tuding Risa. Demi ibu dan putrimu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu juga menjebakku, kan? Sahut Juna tidak mau kalah. Siapapun yang dikenal Isabel, dialah pemenangnya. Kalau Isabel dekat denganmu, kamu yang akan memanfaatkanku. Aku tidak mau sampai itu terjadi, sahut Juna. Aku sedang menunggu Nessa meninggalkanmu. Ucap Risa dengan kemarahan di matanya. Aku malah sedang menunggu Nessa melahirkan anakku. Darah dagingku. Bratajaya yang sebenarnya. Walau bagiku Isabel tetap akan menjadi putri sulungku. Meskipun Isabel terlahir dari mama yang seorang pel asteris cur murahan. Umpat Juna, dengan rahang mengeras. Tangannya sudah terkepal. Keluar dari ruanganku. Teriak Juna menggelegar. Sebuah Pajero Sport hitam sudah terparkir rapi di halaman rumah Arjuna Bratajaya. Laki-laki tampan dengan kemeja biru tua turun dari mobil, menebar senyuman pada barisan security. Ia adalah Kevin, si asisten pemilik rumah. Kedatangannya untuk menjemput Nessa dan mengantar sang nyonya ke kampusnya yang baru. Dari arah pintu utama, tampak Nessa keluar dengan menggandeng Isabel. Gadis kecil yang meloncat kegirangan sembari tertawa menatap Momi yang tampak cantik dengan tampilan kasual. Kaos polos berwarna peach dan celana jean pensil favorit. Momi pergi, ya, Ika jangan nakal di rumah, pamit Nessa, membungkuk. Menyejajarkan wajahnya dengan wajah sang gadis kecil. 2 kecupan dilabuhkan di pipi gembul putri kesayangannya, memancing gelak tawa gadis kecil yang enggan melepas genggaman pada telunjuknya. Bye, Mami. Isabel melambaikan tangannya sambil tertawa kecil. Tawa kecil yang beberapa menit lalu adalah sebuah rengekan. Ya, Isabel menolak melepas mominya. Ia memeluk kaki jenjang Nessa dan tidak membiarkan sang momi melangkah pergi. Namun, keras kepala Isabel melunak saat sebuah boneka lucu dijanjikan Nessa. Bye, Ika, Nessa ikut membalas lambaian tangan putrinya. Senyum malu-malu terukir di wajah Nessa saat bertemu muka untuk ketiga kali dengan sang asisten tampan. Nessa menganggukkan kepala, berusaha bersikap ramah. Ia sudah berkenalan resmi tepat di pertemuan pertama. Namun, kemarin Juna khusus mengenalkan mereka kembali. Membuat Kevin tidak percaya. Istri yang bahkan tidak tahu alamat suaminya atau suami yang tinggal serumah dengan kakak iparnya. Masuk, Nyonya. Kevin mempersilakan Nessa masuk ke dalam mobil. Jangan panggil Nyonya. Panggil Nessa saja. Aku tidak setua itu, tolak Nessa. Baiklah, ucap Kevin tersenyum. Maaf sebelumnya, aku tidak tahu kalau Nyonya istrinya Pak Juna. Kevin mencoba membuka pembicaraan, meminta maaf atas kehilafannya beberapa minggu yang lalu. Siapapun tidak akan menyangka, bahkan akan mengeluarkan ekspresi yang sama saat mendengar Juna mengenalkan Nessa sebagai istri, bukan Risa seperti yang selama ini menjadi gosip di perusahaan. Siapapun tahu kalau Risa kekasih Juna dan mereka memiliki putri bersama. Begitu gosip yang beredar, walau Juna tidak pernah mengiyakan. Namun, tidak sekalipun ada penolakan dari bibirnya. Tidak apa-apa, sahut Nessa singkat.
Tidak mau terlalu banyak bicara yang akhirnya akan merambat kemana-mana. Ia juga harusnya malu sebagai seorang istri bahkan mengendap-endap di perusahaan suaminya sendiri. Sebelumnya tinggal di Surabaya? Tanya Kevin berbasa-basi. Rasanya risih dengan situasi canggung yang akan tercipta selama perjalanan dari kediaman Juna sampai ke kampus. Ya, Pak. Nessa ragu harus memanggil apa. Hanya panggilan itu saja yang terlintas di pikirannya. Terlihat ia menarik napas penuh kelegaan saat sang asisten yang tidak protes atau menolak. Perjalanan ke kampus terasa lama, keduanya memilih diam dan fokus dengan pikiran masing-masing. Mungkin karena Nessa juga belum terbiasa, laki-laki tampan di sebelahnya masih terasa asing. Setelah mengurus segala administrasi di kampus, Kevin bisa bernapas lega. Selain itu, Nessa juga jadi lebih banyak bicara. Perjalanan pulang ke rumah akan lebih mencair, tidak sekaku sebelumnya. Pak, Kak Risa sudah lama kerja di perusahaan. Tanya Nessa tiba-tiba, mencoba mencari tahu lebih tentang sang kakak yang sampai saat ini lebih banyak menutup diri. Sejak kuliah, bukannya Pak Juna pribadi yang meminta langsung untuk memasukkan Risa sebagai karyawan di AB Group. Aku tidak terlalu mengikuti ceritanya. Aku masih kecil saat Kak Risa meninggalkan Surabaya, sahut Nessa. Kak Risa sudah lama tinggal di tempat suamiku. Tanya Nessa, mengorek lebih jauh. Entahlah, ia hanya ingin mengetahui lebih banyak tentang kakaknya. Bukan tentang suaminya. Nessa merasa Risa banyak berubah, bukan seperti Risa yang dikenal sebelumnya. Selama ia tinggal di rumah Juna, Risa tidak mau banyak bicara. Tidak lama setelah Pak Juna kembali ke Jakarta, Risa dibawa Pak Juna tinggal di rumahnya. Bersama Isabel juga, jelas Kevin. Pak Kevin juga tahu tentang Isabel. Tanya Nessa tiba-tiba. Sedikit, jawabnya berbohong. Kevin bahkan tahu semuanya. Lebih mengetahui jelas dibanding Juna. Sebelum Juna kembali ke Jakarta, perusahaan di bawah kepemimpinan Kevin. Ia tahu jelas, wanita seperti apa yang dititipkan Juna padanya saat itu. Kak Risa punya pacar? Tanya Nessa lagi. Pertanyaan Nessa sontak membuat Kevin terkejut. Laki-laki itu langsung menginjak pedal rem tiba-tiba. Nessa sampai harus terdorong ke depan, hampir mengenai dashboard. Maaf, ucap Kevin, merasa bersalah. Tidak apa-apa, jawab Nessa berusaha tenang. Efek kaget, pertanyaan yang belum sempat dijawab pun terlupakan. Kevin bisa bernapas lega, setidaknya untuk saat ini ia masih punya kesempatan menghindar. Biarkan atasannya saja yang mengurus semuanya. Ia tidak perlu ikut campur semua yang bukan ranahnya. Seorang asisten sepertinya hanya mengurus masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, bukan pribadi atasannya. Kediaman Reynaldi Pratama. Saat turun dari mobil, Nessa menatap tak percaya pada bangunan mewah di depan matanya. Kamu sedang mengagumi hasil karya suamimu? Tanya Juna tiba-tiba. Mengejutkan Nessa yang masih saja terpana menatap rumah bertingkat dengan nuansa klasik modern. Hah? Nessa melongo, masih tidak yakin dengan pendengarannya. Itu hasil tangan dingin Arjuna Bratajaya, ucap Juna menunjuk bangunan megah di depannya. Kalau kamu menyukainya, kita bisa membangun rumah di sebelahnya. Masih ada lahan kosong. Juna memberi ide. Melihat istrinya tidak menjawab, Juna langsung menggandeng masuk Nessa. Di pintu masuk, tampak Pram sudah menyambut mereka. Hai, Pram, kapan kembali dari Austria? Sapa Juna, memeluk dan menepuk punggung Pram dengan kencang. 2 minggu yang lalu. Bagaimana kabarmu? Pram bertanya balik. Seperti yang terlihat. Oh ya, kenalkan istriku Nessa. Juna memperkenalkan. Oh, kamu tidak mengundangku. Aku sampai tidak tahu kalau kamu sudah melepas masa dudamu, ucap Pram, meledek Juna. Pertemuan terakhir mereka hanya membahas pekerjaan, tidak menyinggung kehidupan pribadi sama sekali. Reynaldi Pratama, ucap Pram, menyebutkan namanya saat bersalaman dengan Nessa. Oh ya, silakan masuk. Ajak Pram pada kedua tamunya. Teman-teman yang lain,
Sebagian sudah di dalam, Jun, lanjut Pram. Bagaimana hasilnya? Kamu puas dengan rumahmu Pram? Tanya Juna. Istriku menyukainya, ucap Pram singkat. Saat ini mata Pram sedang berkeliling, mencari Kayla yang sedari tadi belum kelihatan sama sekali. Aku tinggal dulu, aku harus mencari istriku. Silakan dinikmati pestanya, pamit Pram.